Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah di Mushola Babus Salam yang menghadiri kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj ini. Antusias masyarakat untuk menghadiri peringatan Isra dan Mi'raj ini sungguh amat sangat luar biasa dan perlu kita apresiasi. Ini adalah sebuah momentum yang sangat berharga. Setahun sekali Pak kita bisa berkumpul seperti ini. Catatan saya adalah bahwa kehadiran kita pada malam hari ini adalah sesuatu hal yang sangat istimewa, dan amat sangat istimewa lagi kalau kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari peringatan Isra dan Mi'raj yang kita hadiri pada malam hari ini. Kira-kira apa hal yang terpenting yang bisa kita ambil pelajarannya setelah hadir pada malam hari ini? Tentunya kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, sebagaimana temanya, bahwa peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah refleksi bagi diri kita untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah satu ciri utama dari orang yang bertakwa itu adalah menjadi manusia yang lebih baik. Nah, salah satu hal yang membuat kita kemudian menjadi lebih baik setelah peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah, nah ini tolong perhatikan khususnya bagi bapak-bapak, adik-adik barangkali, harapan kita setelah peringatan Isra dan Mi'raj malam hari ini, besok subuh kita hadir ke masjid Pak. Nah itu ciri sederhananya kita sukses membuat acara, karena kita hadir di sini untuk mendapatkan nasihat, untuk dikasih tausiah. Setelah kita dikasih nasihat, tentunya kita kemudian melaksanakan nasihat itu. Tatkala kita hadir pada malam hari ini, lalu kita mendapatkan nasihat, bahkan di sebagian masjid. Nah, tolong Bapak Ibu perhatikan, di sebagian masjid, ya di sebagian mushola, di sebagian majelis taklim, itu menghadirkan para habaib, menghadirkan para penceramah dari Jawa sana, sehingga acara kita penuh. Nah, jangan sampai kita yang sudah bersusah payah melaksanakan agenda seperti malam hari ini, ternyata besok hari subuhnya tetap saja sama orang-orangnya. Mana yang tadi malam melaksanakan acara Isra dan Mi'raj keuyuhan sampai kada hadir sholat subuh, lalu kemudian buat apa kita hadir malam hari ini kalau ternyata bikin masjid sepi besok? Itu catatannya Pak, karena kita tidak ingin melaksanakan sebuah kegiatan yang kemudian di situ kita dikasih nasihat, kita diberi peringatan, ternyata peringatan itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sama sekali tidak memberikan bekas. Setuju Bu? Setuju Bu abah-abahnya besok hadir ke masjid sholat subuh? Kalau kada tulak ya apa Bu? Ya, saya di Palangkaraya tinggal, saya wakil ketua Majelis Ulama. Saya wakil MUI Kota Palangkaraya yang mendampingi Kiai Haji Guru Zainal, ya Guru Zainal Arifin. Karena itu kita ceramah tausiahnya kurang lebih sama Pak. Ya, posisi kita di Majelis Ulama adalah mengingatkan masyarakat untuk rajin ke masjid. Posisi kita adalah mengingatkan masyarakat untuk memakmurkan masjid. Jangan sampai setelah peristiwa Isra dan Mi'raj kita kerjakan, sama saja masjid ternyata tidak makin ramai. Ternyata masjid sama saja tidak makin meriah, tidak makin makmur. Nah, tentunya tidak ingin kita melaksanakan kegiatan seperti malam hari ini, yang ternyata maaf, sholat subuh kita besok ternyata sama
dengan kita tidak memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini muqaddimah dan pengantar agar kita kemudian paham bahwa kegiatan ini ada maknanya. Agar kita paham dan mengerti bahwa kegiatan kita untuk melaksanakan peringatan malam hari ini mengeluarkan biaya, kita kemudian mengumpulkan dana, mengumpulkan makan dan seterusnya, itu kemudian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita kemudian mampu memaksimalkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Dan bukti bahwa kegiatan ini adalah betul-betul bermanfaat adalah masjid kita makin ramai seperti ramainya kita hadir pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang Isra dan Mi'raj, banyak sisi yang bisa kita ambil pelajaran, banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Saya ingin mengambil hikmah dari ayat yang dibaca oleh qari kita tadi, surah Al-Isra ayat 1, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba, alladzi asra bi'abdihi lailan, pada satu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami beri keberkahan di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia maha melihat dan dia juga amat sangat mendengar. Innahu huwas sami', Allah maha mendengar dan maha melihat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dimulai dengan tasbih subhana. Apa maksudnya? Sederhananya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran bahwa hidup ini perlu banyak bertasbih kita ya. Hidup kita ini perlu banyak mengucapkan subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Apa gunanya tasbih, Pak? Pertama, tasbih itu bagian dari zikir kita. Dan kita sebagai orang yang beriman diminta untuk banyak berzikir dan banyak bertasbih. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, orang beriman itu rajin berzikir. Orang beriman itu rajin bertasbih. Dan itu perintah Quran. Tolong kalau zikir itu zikir yang banyak. Udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Berarti 2 kali, Pak. Pagi kita diminta bertasbih, di waktu petang, ba'dal asar sampai menjelang isya. Itu yang disebut dengan petang. Satu ketika orang-orang miskin di masa Nabi protes, Pak. Protesnya dengan orang-orang yang sugih.
Tapi protes mereka bukan masalah banyak duitnya orang-orang kaya. Tapi orang miskin ini merasa pahala orang sugih itu jauh lebih banyak dari pahala orang miskin. Kayak apa kisahnya? Kata orang miskin, ya Rasulullah, orang kaya itu lebih banyak pahalanya daripada kami. Yusalluna kama nusalli, katanya. Orang kaya itu kawas sembahyang, bisa sholat kama nusalli, sebagaimana kami orang miskin ini juga sholat. Yasumun, orang-orang sugih, orang-orang kaya itu bisa puasa kama nasum, sebagaimana kami orang miskin ini juga bisa berpuasa. Wa yatasaddaqun, akan tetapi orang-orang kaya itu bisa bersedekah, sedangkan kami yang miskin ini kadakawa bersedekah. Berarti pahala orang sugih itu jauh lebih banyak. Jadi protesnya orang miskin di masa Nabi itu karena mereka merasa pahala orang kaya jauh lebih banyak daripada pahala mereka. Lalu apa ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maukah kalian aku sampaikan apa sedekah yang bisa dilakukan oleh kita semuanya termasuk orang-orang miskin? Maka ujar Nabi, kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih dan ucapan subhanallah itu adalah sedekah. Kullu tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah itu sedekah. Kullu takbiratin sadaqah. Setiap ucapan takbir itu adalah sedekah. Wa kullu tahlil, dan setiap ucapan tahlil itu adalah sedekah. Sehingga tatkala kita mengucapkan tasbih, apa yang kita baca tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu juga adalah bagian dari sedekah kita. Sehingga sedekah itu bisa kita lakukan setiap saat, bisa kita lakukan setiap waktu tanpa menunggu kita itu banyak duit. Bahkan ujar Nabi dalam masalah sedekah itu, senyum terhadap saudara itu adalah sedekah. Ayo bapak-bapak senyum sekarang, berarti lagi bersedekah. Ibu-ibu senyum dengan temannya, berarti kita lagi bersedekah. Ustadz, kenapa saya kalau ketemu orang itu senyum terus? Berarti dia lagi tidak punya duit. Hanya itu yang bisa dia sedekahkan. Ya nggak apa-apa juga. Daripada sudah kedada duitnya tidak pernah senyum. Jangan jadi orang yang pelit sekalipun hanya sekedar memberikan senyuman. Bapak Ibu tahu siapakah Nabi yang ditelan oleh ikan? Nabi Yunus. Di Quran disebutkan kenapa Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan. Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihina la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Seandainya Nabi Yunus bukan orang yang rajin bertasbih, dia akan tetap tinggal di perut ikan itu hingga hari dibangkitkan. Tapi disebutkan minal musabbihin. Tapi karena Nabi Yunus itu rajin bertasbih, maka akhirnya Allah mengeluarkan dia dari perut ikan itu. Nah, sehingga apa gunanya bagi kita saat sekarang ini? Tatkala kita merasa hidup ini sempit, tatkala kita berasa berada di dalam ruang yang sangat gelap, kanan terhambat, belakang kiri juga terhambat, muka terhambat, dan seluruhnya kita merasa hidup ini sempit, maka salah satu solusinya adalah rajin bertasbih, Pak. Ada tasbih yang diajarkan Nabi, singkat, ringkas, padat. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridho nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. Itu tasbih bisa melampaui tasbih kita yang ribuan kali. Jadi kita ini bisa bertasbih ribuan kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi ujar Nabi, ada tasbih yang singkat, ringkas, padat. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih.
Tasbih ini sebanyak makhluk ciptaannya, ada khalqi. Wa ridho nafsihi. Tasbih ini sesuai dengan ridho Allah kepada kita. Wa zinata arsyih. Tasbih ini seberat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa midada kalimati, dan sebanyak kalam-kalam Allah. Nah, ini diajarkan oleh Nabi yang perlu kita baca di waktu pagi dan petang, yang diantara guna tasbih itu adalah tolak bala, agar kita terhindar dari masalah, agar kita terhindar dari musibah, seperti tatkala Nabi Yunus mendapatkan bencana berada di dalam ruang yang sangat gelap, ditelan oleh ikan, akhirnya bisa keluar karena dia rajin bertasbih. Termasuk tadi yang dibacakan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, diulang-ulang terus. Nah, karena itu ayat ini pertama disampaikan dalam peristiwa Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Di dalam ayat ini, nah tolong diperhatikan, peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi hanya satu malam, lailan. Apa artinya bagi kita saat sekarang ini? Mari kita hidupkan malam-malam kita, Pak. Karena Nabi diperjalankan, Nabi dibangunkan pada malam hari itu untuk berjalan. Nah, oleh karena itulah, hampir semua ayat yang bercerita tentang malam hari di Quran itu menyatakan bahwa jangan seluruh malam hari itu kita gunakan untuk guring. Jadi jangan semua malam hari kita itu digunakan untuk tidur. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangun tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, sebagai sebuah nafilah, sunnah bangun malam tahajud itu. Semoga dengan salat tahajud itu Allah mengangkatmu kepada maqaman mahmuda, derajat yang sangat mulia, maqaman mahmuda, derajat yang sangat terpuji. Nah, oleh karena itulah salah satu makna derajat itu adalah dapat syafaat. Sehingga orang yang rajin bangun malam melaksanakan salat tahajud itu, di samping dia mendapatkan nafilah, dia mendapatkan pahala, juga dia mendapatkan maqaman mahmudah. Nah, oleh karena itulah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita asik tidur, Nabi bersabda begini, rahimallahu mra'an, Allah memberikan rahmat kepada seorang suami, qama minal lail, suami ini sholat tahajud bangun malam, wa aikadha ahlahu, lalu dia membangunkan istrinya untuk sama-sama melaksanakan sholat tahajud. Fa in abat, tatkala istrinya enggan, kada mau, lalu dia kemudian mengambil air, dipercikkan ke muka istrinya untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Rahimallahu mra'atan, Allah juga memberikan rahmat kepada seorang istri yang kemudian bangun melaksanakan sholat tahajud tatkala suaminya enggan, lalu kemudian dia memercikkan air ke muka suaminya untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Betapa bahagianya Bapak Ibu kalau keluarga ini rajin sholat, tidak hanya sholat wajib, tidak hanya sholatnya di masjid, tapi saling membangunkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila.
Wahai yang asik berselimut, qumil lail. Mari laksanakan qiyamul lail. Nisfahu separuh malam. Awingkus minhu qalila, dikurangi lagi. Auzid alai, boleh ditambah sepertiga, 2/3 malam, silahkan. Dan bacalah Quran. Nah, jadi kebaikan-kebaikan itu banyak sekali kita peroleh hanya dengan satu ayat yang bercerita tentang peristiwa Isra. Dalam surah Isra itu sendiri. Nah, oleh karena itulah saya tadi diminta jadi imam. Ayat yang saya baca itu surah Luqman. Satu-satunya nama orang yang bukan nabi, Pak. Luqman itu tidak nabi, tapi disebutkan namanya dalam Al-Quran menjadi nama sebuah surah. Kenapa namanya diabadikan di dalam Quran? Karena dia seorang ayah yang sukses mendidik anaknya. Disebutkan Luqman itu tukang kayu, fisiknya sangat sederhana, wajahnya itu juga pesek disebutkan, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Secara fisik Luqman tidak menarik, akan tetapi namanya diabadikan di dalam Quran karena sukses mendidik anak. Jadi kita ini sebagai orang tua nanti dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya bisa bikin anak tapi tidak bisa mendidiknya.